Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore bagi Anda semua yang menyesuaikan waktunya kapan Anda semua menyaksikan video pembelajaran pada kali ini. Kita tidak akan memperlama waktu kita sebentar untuk menyampaikan pembelajaran kita. Dan sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu akan sedikit memberikan apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa dapat menyimpulkan dan memahami bagaimana manusia prasejarah Meganthropus paleojavanicus, manusia prasejarah Homo sapiens, dan Pithecanthropus, serta asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, melalui metode pembelajaran daring atau online dengan menggunakan media teknologi dan foto serta bahan-bahan ajar lainnya yang akan mempermudah siswa belajar di rumah tanpa harus berada di ruang kelas. Nah, baik, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kita masuk membahas yang pertama, itu jenis-jenis manusia prasejarah. Manusia prasejarah atau manusia praaksara adalah manusia yang hidup jauh sebelum adanya tulisan, jauh sebelum tulisan itu ditemukan. Nah, hidup secara sederhana dan berkelompok-kelompok kecil, dan alat-alat yang digunakan itu masih sangat sederhana. Nah, manusia prasejarah atau manusia praaksara ini sering juga orang-orang menyebutnya dengan manusia purba. Nah, manusia purba yang paling tertua di dunia diperkirakan berumur lebih dari 4 juta tahun yang lalu. Nah, manusia purba banyak ditemukan di berbagai belahan negara dan belahan dunia, tetapi lebih banyak ditemukan di berbagai daerah, contohnya di Indonesia. Nah, baik, yang pertama itu kita akan membahas mengenai manusia purba Meganthropus paleojavanicus. Nah, manusia purba pertama yaitu Meganthropus paleojavanicus. Nah, Meganthropus ini adalah manusia purba yang paling besar dan tertua di Indonesia. Nah, Meganthropus paleojavanicus ini ditemukan oleh Van Koningswald, orang pertama yang menemukan fosil di daerah Sangiran tahun 1936. Nah, arti dari Meganthropus paleojavanicus ini adalah manusia besar yang berasal dari Jawa. Nah, kita ambil kata dasarnya yaitu Megan. Megan itu artinya besar, dan anthropus ya, kata dasarnya anthropus itu artinya manusia, dan paleo artinya tua, sedangkan javanicus itu berasal dari Jawa. Nah, jadi Meganthropus paleojavanicus ini adalah manusia besar yang berasal atau ditemukan di Pulau Jawa. Nah, diperkirakan Meganthropus paleojavanicus ini hidup sejak 1 juta sampai 2 juta tahun yang lalu. Nah, untuk mengetahui ciri-ciri Meganthropus paleojavanicus ini, mari kita simak. Nah, ini ada foto. Ini adalah foto manusia purba paleojavanicus. Ya, ciri-ciri manusia purba Meganthropus paleojavanicus. Di sini ia memiliki tulang pipi yang sangat tebal, otot rahang yang kuat, memiliki dagu dan hidung yang lebar, memiliki tonjolan belakang yang tajam dan melentang sepanjang pelipis. Boleh dilihat di bagian tengkorak, bagian kepalanya, ia memiliki tonjolan belakang yang tajam dan melintang sepanjang pelipis. Lalu memiliki tulang kening yang menonjol, dan tingginya kira-kira itu 165 sampai 180 cm. Nah, Meganthropus ini ia berbadan tegap dan memakan tumbuh-tumbuhan.
Nah, ini dia contoh atau gambar dari manusia purba Meganthropus paleojavanicus. Ya, baik. Ini itu adalah gambar Meganthropus paleojavanicus. Itu manusia purba pertama di Indonesia yang ditemukan oleh penemu von Koningswald. Lalu yang kedua itu ada Pithecanthropus. Manusia purba kedua yang ditemukan adalah Pithecanthropus. Nah, Pithecanthropus ini adalah manusia purba yang fosilnya banyak dijumpai di Indonesia. Ditemukan oleh Cokrohandoyo yang bekerja di bawah pimpinan von Koningswald. Nah, Cokrohandoyo ini mengira fosil yang ia temukan itu adalah orangutan. Pertamanya, ia mengira bahwa fosil yang ia temukan itu adalah orangutan. Nah, sehingga ia menamai fosilnya itu sebagai Pithecanthropus, artinya manusia kera. Jadi maksud dari Pithecanthropus itu artinya adalah manusia kera. Nah, diperkirakan Pithecanthropus ini hidup antara 30.000 sampai 2 juta tahun yang lalu. Nah, Pithecanthropus ini ia hidup secara berkelompok. Mereka berburu, menangkap ikan, dan mengambil makanan atau mengumpulkan makanan. Itu dia Pithecanthropus. Nah, Pithecanthropus ini ternyata terbagi menjadi 3 jenis manusia purba. Nah, yang pertama itu ada Pithecanthropus Mojokerto, Pithecanthropus erectus, dan Pithecanthropus soloensis. Nah, sebenarnya untuk fosil atau kerangka bentuk manusia purba ini itu ya sama-sama ya mirip, hampir mirip Pithecanthropus Mojokerto, erectus, dan soloensis. Hanya saja kenapa ya ada Mojokerto, erectus, dan soloensis, karena ia ditemukan di tempat yang berbeda dengan tokoh yang berbeda juga. Nah, sini mungkin Ibu akan menjelaskan Pithecanthropus Mojokerto itu seperti apa, erectus itu seperti apa, dan soloensis itu seperti apa. Nah, Ibu ada contoh gambar. Ini fosil dari Pithecanthropus. Nah, ini fosil Pithecanthropus. Nah, ciri-cirinya ya, dari gambar ini bisa disebutkan bahwa ciri-ciri dari Pithecanthropus itu adalah dia berbadan tegak tapi tidak setegak Meganthropus paleojavanicus. Lalu mukanya memiliki tonjolan ke depan, bisa dilihat mungkin dari gambar ini. Keningnya tebal dan memiliki tulang pipi yang kuat. Ia memiliki badan yang tegap dengan alat pengunyah yang kuat. Dan tinggi badannya berkisar 165 sampai 170 cm dengan berat badan 100 kg. Nah, Pithecanthropus ini ia sudah mulai berjalan tegak daripada Meganthropus paleojavanicus. Nah, untuk Pithecanthropus erectus, ia ditemukan oleh Eugenie Dubois tahun 1890 di Trinil, Solo. Nah, diperkirakan untuk Pithecanthropus erectus hidup 1 juta sampai 2 juta tahun yang lalu. Lalu untuk Pithecanthropus soloensis, fosilnya ditemukan oleh von Koningswald dan Oppenort di Ngandong dan Sangiran, Solo. Nah, baik, ini untuk contoh fosil Pithecanthropus, baik itu Mojokerto, erectus, dan soloensis, karena mereka adalah satu jenis atau satu spesies, tapi ditemukan di berbagai tempat yang berbeda dengan tokoh yang menemukannya berbeda juga. Nah, baik, ini contoh fosilnya Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus Mojokerto, dan Pithecanthropus soloensis. Nah, baik, langsung kita masuk ke ketiga, yaitu manusia purba ketiga, yaitu Homo sapiens. Nah, untuk Homo sapiens ini kadang juga disebut dengan Homo erectus. Nah, kenapa ya dibilang Homo sapiens atau Homo erectus? Ia juga kadang disebut sebagai
manusia tegak atau manusia cerdas. Nah, terkadang dari Homo sapiens inilah banyak para ahli mengatakan bahwa manusia itu berasal dari Homo sapiens, yaitu manusia cerdas. Nah, ini memang dari ciri-cirinya nanti kita akan perlihatkan. Dari ciri-cirinya juga memang telah menyerupai seperti manusia gitu. Nah, baik, di Homo sapiens ini juga terbagi atas 3. Ada Homo ajacensis, Homo soloensis, dan Homo floresiensis. Nah, di sini Ibu ada 2 gambar, nanti bisa saling kita lihat. Perbedaannya tidak jauh berbeda, hampir-hampir sama, dengan hanya berbeda sedikit antara Homo ajacensis, soloensis, dan floresiensis. Nah, Ibu ada gambarnya. Yang pertama kita akan membahas mengenai Homo ajacensis. Ini dia gambar Homo ajacensis. Nanti juga ada gambar Homo floresiensis. Ini ajacensis dan ini untuk gambar Homo floresiensis. Ya, tidak berbeda, tidak memiliki kesamaan, tapi hampir-hampir mirip antara Homo ajacensis dan floresiensis. Nah, yang pertama itu tentang Homo ajacensis. Nah, Homo ajacensis ini adalah fosil manusia purba yang pertama ditemukan di Indonesia. Fosilnya ditemukan oleh insinyur pertambangan Belanda pada tahun 1888 sampai dengan 1889 di daerah Wajak, Jawa Timur. Lalu ada Homo soloensis, itu adalah fosil manusia purba yang ditemukan oleh von Koningswald di Lembah Begawan, Solo. Nah, untuk foto Homo soloensis itu Ibu tidak menyediakannya. Ibu harap nanti Ananda dengan kreatif atau inisiatif sendiri untuk mencari bagaimana bentuk-bentuk masing-masing manusia purba yang kita pelajari pada hari ini. Nah, yang kedua, Ibu ada foto, ada contoh gambar yaitu mengenai Homo floresiensis, tidak jauh berbeda dengan Homo ajacensis tadi. Nah, bisa kita bandingkan. Nah, untuk Meganthropus parajavanicus ini memiliki rambut di sekujur pipi, dagu, dan leher sampai sekujur tubuhnya. Di bagian dada, perut, lengan memiliki bulu halus. Sementara untuk Homo ajacensis itu sudah tidak memiliki bulu lagi. Bulu rambut halus di bagian pipi, di bagian leher itu sudah tidak ada lagi. Nah, makanya para ahli banyak mengatakan bahwa Homo sapiens ini adalah nenek moyangnya bangsa Indonesia. Nah, baik, itu mengenai jenis-jenis manusia purba ada 3, itu ada Meganthropus parajavanicus, ada Pithecanthropus, dan Homo sapiens. Baik, selanjutnya itu mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Ya, asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, para ahli mengatakan bahwa manusia adalah keturunan manusia purba jenis Homo sapiens. Nah, Homo sapiens ini memiliki ciri-cirinya mirip dengan manusia Indonesia sekarang. Nah, jenis manusia Homo sapiens ini terbagi juga atas 3 ras. Yang pertama, ada ras Mongoloid, ada ras Kaukasoid, dan ada ras Negroid. Nah, untuk ras Mongoloid itu ciri-cirinya memiliki warna kulit kuning atau sawo matang, lalu tinggi badannya cukup, dan memiliki hidung yang tidak terlalu mancung dan tidak terlalu pesek. Nah, untuk ras Mongoloid ini dia tersebar di Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan. Itu ras Mongoloid. Lalu untuk ras Kaukasoid itu ciri-cirinya adalah manusianya berkulit putih, hidungnya mancung, dan badannya tinggi. Ya, memiliki tinggi badan yang tinggi, berkulit putih, dan hidungnya mancung. Nah, untuk ras Kaukasoid sendiri itu yang menyebar di Eropa dan Asia Timur. Lalu kita masuk yang ketiga,
itu ada manusia dengan ras negroid. Nah, untuk negroid sendiri itu ciri-cirinya memiliki kulit yang hitam, bibir yang tebal, dan rambutnya keriting. Kebanyakan dari manusia ras negroid ini ia menyebar di Afrika, Australia, dan Iran. Nah, jadi nenek bangsa Indonesia itu berasal dari daerah Champa, Cina, Kamboja, dan daerah-daerah di sepanjang pantai di Teluk Tonkin. Nah, namun jika kita lihat dari pangkal kebudayaannya, nenek moyang kita itu berasal dari wilayah Yunan di Tiongkok Selatan. Mereka termasuk rumpun bangsa Austronesia. Nah, bangsa Austronesia ini terdiri dari dua ras, yaitu ras Mongoloid dan ras Austromelanozoid. Nah, dan ras Austromelanozoid ini, mereka inilah nenek moyang bangsa Indonesia yang sebenarnya. Jadi menurut pendapat para ahli bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu adalah berasal dari manusia purba jenis Homo sapiens atau manusia cerdas yang sudah memiliki ciri-ciri persis seperti manusia. Dan bahkan ada juga yang mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu bukan berasal dari Indonesia sendiri, bukan berasal dari tanah Indonesia, melainkan dari itu. Ada yang mengatakan dari Cina, ada yang mengatakan dari Cempa. Dan kalau kita lihat dari segi kebudayaannya, nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Yunani atau Tiongkok. Nah, itu seputar asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Dan tadi juga kita membahas mengenai jenis-jenis manusia purba atau manusia prasejarah. Tadi ada Meganthropus, ada Pithecanthropus yang terbagi menjadi 3, dan ada juga Homo sapiens atau Homo erectus. Nah, baiklah Nanda semua, mungkin untuk pembelajaran kita kali ini hanya membahas 2 subtopik, yaitu mengenai jenis-jenis manusia prasejarah dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, diharapkan agar Anda semua mencari bahan lebih dalam lagi, mencari gambar-gambar atau fakta-fakta mengenai manusia prasejarah lagi dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Dan diharapkan Anda semua harus mencari bahannya secara dalam, jangan hanya mencari atau menonton satu sub pembelajaran, satu video pembelajaran, tapi Anda harus kreatif. Ya baik, mungkin hanya itu pembelajaran kita pada kali ini. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.